Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ineh Banggalah. Di video kali ini nanti kita akan membahas bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi aljabar dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang kompleks. Dan materi ini ada di kelas 11 semester 2 ya, yaitu masuk keturunan atau derivatif. Terus banyak banget sebenarnya materi ini nanti, nggak cuma cara menurunkan saja, ada nilai maksimum, nilai minimum, ada fungsi naik, fungsi turun, nilai stasioner, ada juga aplikasinya, dan semacamnya. Oke, kita mungkin langsung saja masuk ke materinya. Namun sebelum masuk jangan lupa ya like dan subscribe-nya. Lalu video ini juga bisa di-share ke teman-teman kalian buat belajar, buat latihan, kalau kurang penjelasan dan yang lain-lain. Kita masuk ke materinya. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu bagaimana cara menurunkan dari bentuk yang sederhana terlebih dahulu ya. Oke, jadi namanya aja turunan, pasti ada yang turun, dan yang turun itu adalah pangkatnya. Jadi pangkatnya itu pasti turun kalau di turunan. Nanti kalau pangkatnya naik itu biasanya nanti kita masuk ke materi yang namanya integral, atau ya itu kebalikannya dari turunan atau anti turunan. Oke, dari bentuk yang sederhana dulu saya memiliki fungsi fx. Fungsi itu banyak ya, ada yang nyebutnya dia fx, ada yang nyebut juga dengan y dan semacamnya. Jadi kalau kalian misalkan nanti ketemu dengan bentuk fx ataupun y itu sama aja ya. Jadi misalkan suatu fungsi fx itu bentuknya adalah ax pangkat n, dengan a ini adalah konstanta ya, konstanta atau angka. Karena dia nempel di x maka dia nanti disebut dengan koefisien. Jadi koefisien itu nempel sama variabel, kalau berdiri sendiri namanya konstanta. Berarti ini bisa disebut koefisien ya. Koefisien x di sini variabelnya, n di sini pangkat. Oke, pangkat ya, atau eksponensialnya. Oke. Turunan itu biasanya nanti disimbolkan dengan tanda petik 1. Petik 1. Kalau inverse itu kan pangkatnya min 1 ya. Ini ya, ini namanya inverse. Tapi kalau turunan itu petik 1. Bisa nggak petiknya nanti 2? Bisa, berarti turunan kedua. Petiknya 3 berarti turunan ke 3 dan seterusnya. Berarti misalkan saya punya suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu adalah n-nya itu dipindah ke depan, jadi di sini n dikali a x n min 1. Jadi pangkatnya itu berkurang 1. Contohnya, langsung contoh saja. Contoh, misal saya punya suatu fx 3x kuadrat, maka turunannya adalah 2-nya ini turun ke bawah ya, 2 dikali 3x pangkat 1, atau dihitung 6x seperti ini. Contoh lagi misalkan dalam bentuk y ya, misalkan dalam bentuk y. Oh maaf, ini tadi harusnya ada apa namanya, ini f aksen x-nya ya di sini ya. Oke, biar tidak lupa. Contoh misalkan y sama dengan 2x pangkat min 2, maka y aksennya itu kira-kira berapa? Tinggal diturunkan, min 2-nya ini taruh bawah ya, min 2-nya ini di bawah dikali. Nah, di sini ternyata ada 2-nya tadi ya, berarti 2x min 2 min 1 gitu ya. Kalau yang ini tadi dia langsung tak turunkan karena 2 jadi 1 ya, itu n min 1 selalu berkurang 1. Kalau ini saya tulis, berarti jadinya min 2 dikali 2x pangkat min 3 gitu ya, atau ketemunya adalah min 4x pangkat min 3 seperti itu. Oke, boleh dikalikan. Kenapa? Karena di sini pangkatnya ini hanya milik si x saja, bukan si milik 2 juga, jadi boleh ini dikalikan, konstanta atau koefisiennya dikalikan dengan angka yang ada di depannya itu boleh. Nah, itu yang bentuk sederhana ya. Jadi ini yang penting tuh, ini yang perlu kalian catat nih, bahwa kalau ketemu dengan bentuk fx ax pangkat n, itu turunannya adalah n-nya ditarik ke bawah dikali ax n min 1. Oke, bagaimana kalau nanti misalkan ya, misalkan ini fungsinya itu nggak ada x-nya atau cuma konstanta aja, dia hanya berdiri sendiri. Bagaimana bentuk turunannya? Ini masuk ke dalil-dalil turunan yang pertama. Kalau saya punya, ini ya, ini masuk ke dalil nih. Saya dalil nih. Dalil yang pertama adalah kalau misalkan fx itu sama dengan k ini adalah konstanta, ya, k ini konstanta, maka turunan pertama dari fx sama dengan k ini adalah 0. Jadi kalau nggak ada variabel di situ, nggak ada x-nya, ya, itu nanti dia turunannya jadi 0. Variabel itu nggak cuma x ya, nanti banyak juga. Jadi turunan itu variabel yang dipakai nggak cuma x, bisa aja nanti y, turunan terhadap y, turunan terhadap z, dan seterusnya. Yang penting ada variabelnya di situ. Tapi kalau di situ hanya ada angka, maka turunannya adalah 0. Jadi contoh misalkan saya punya fx sama dengan 3, maka f aksen x-nya itu adalah 0. Jadi semua angka itu kalau misalkan dia diturunkan atau konstanta itu semua diturunkan, dia akan jadi 0. Itu adalah dalil yang pertama.
Oke, kita akan coba bahas lagi beberapa soal yang terkait dengan turunan, dan ini nanti akan saya kait-kaitkan dengan beberapa dalil yang ada dalam turunan ya. Oke, contoh yang selanjutnya adalah misalkan saya punya suatu fungsi fx ya. Saya punya suatu fungsi fx itu adalah 3x kuadrat plus 2x plus 1. Maka yang dicari misalkan adalah turunan pertamanya. Gimana caranya? Kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, dia bentuk persamaan kuadrat atau bentuknya itu tuh nggak cuma ada satu doang, tapi ada ditambah berapa, dikurang berapa, dan seterusnya. Ini kalian nanti sama aja menurunkan satu-satu, menurunkan yang ini, dan yang ini. Itu sama aja. Jadi ini masuk ke dalam dalil juga ya. Misalkan ada suatu fungsi fx, ya, itu tuh ternyata di sini saya nyebutnya gini aja mungkin ya. Kalau misalkan hx gitu aja ya, hx sama dengan fx itu ditambah gx, maka nanti turunan dari si hx ini atau h aksen x itu adalah turunan pertama dari fx ditambah turunan pertama dari gx. Atau kalau nanti fungsi ini bisa dijumlahkan, silahkan dijumlahkan terlebih dahulu, nggak apa-apa. Tapi kalau fungsi ini nggak bisa dijumlahkan, ya udah nanti satu-satu kayak ini. Ini kan nggak bisa dijumlahkan karena ini kuadrat, ini pangkat 1, ini nggak ada x-nya. Maka kalau diturunkan satu-satu, yang 3x kuadrat ini jadinya adalah 2 kali 3x 2 min 1 ditambah yang sini 2x pangkat 1 kan, tadi satunya turun, berarti 1 dikali 2x 1 min 1, lalu yang terakhir karena konstanta langsung jadi 0. Yang ini berarti nanti jadinya 6x pangkat 1 ditambah 1 kali 2, 2 ya, x 1 min 1, 0, x pangkat 0 sama dengan 1, berarti 2 kali 1 ditambah 0, jadi ketemunya adalah 6x ditambah 2. Seperti itu ya. Ini dalil, ini juga dalil juga, ini dalil juga maksudnya, dalil turunan ya. Jadi kalau ada bentuk fx ditambah bx, itu akan sama dengan turunan dari masing-masing fungsinya, dan ini juga berlaku pada penjumlahan ya, pengurangan nanti juga sama. Jadi ini boleh tak tambah ini aja ya, tetap. Oke, itu. Oke, selanjutnya kita akan coba bahas lagi contoh soal yang lain ya. Kalau misalkan nanti suatu fungsinya itu dikalikan ya, ini juga nanti ada dalilnya juga nih. Yuk kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu misalkan saya punya suatu fungsi hx itu ternyata adalah fx dikali gx. Maka turunan pertama dari hx itu gimana caranya? Nah, untuk bentuk perkalian nanti seperti ini ya. Kadang fungsinya itu beragam ya, bisa jadi nanti bentuk fungsinya itu seperti ini nih. Misalkan ax plus b dikali cx min d, bisa juga nanti fungsinya itu cuma ax dikali bx, itu juga bisa, dan seterusnya. Nah, untuk bentuk seperti ini bisa kalian kalikan satu-satu begini, depan belakang itu bisa. Boleh juga menggunakan dalil yang ini. Jadi kalau ketemu fx sama gx itu sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Jadi kalau sebenarnya enak pakai yang y tadi loh, yang misalkan suatu fungsi itu bisa dibilang dengan y itu misalkan y sama dengan u dikali v. Ini adalah fungsi semua ya, u sama v itu adalah fungsi ya. Jadi nanti turunan pertamanya adalah u aksen p ditambah u v aksen, atau u aksen itu namanya turunan pertama, v aksen itu turunan pertama, sama kayak yang ini. Jadi turunan fx nya dikali gx nya, terus fx nya dikali turunan gx nya. Contoh misalkan saya punya, tampilkan di buku aja. Oh ini ya. Misalkan suatu fungsi fx yaitu 2x kuadrat min 1 dikali 2x, jangan 2x lagi, x kuadrat plus 1. Nah, ini boleh kok kalian tuh kalikan dulu satu-satu kayak gini ya. Terus kalian kan ketemu tuh bentuk penjabarannya terus diturunkan dengan dalil yang kedua tadi loh, yang misalkan kalau ditambah atau dikurang itu ternyata turunannya masing-masing. Boleh juga pakai dalil yang ini nih. Jadi kalau misalkan ya ini kita sebut dengan u, yang ini kita sebut dengan p, maka u aksen atau turunan dari u ini yang pertama adalah, kan ini 2x kuadrat min 1, berarti sama aja 2-nya turun ke bawah jadi 2 kali 2x, pangkatnya berkurang 1 ya, saya mulai langsung ya, jadi nggak pakai saya minkan. Terus min 1 itu kalau diturunkan jadinya 0, tapi ketemunya adalah 4x. Terus v aksennya berapa? Langsung ya, 2 turun ke bawah jadi 2x,
Terus apalagi nih, X yang atasnya berkurang 1, atau kita tulis 2X. Berarti ini turunannya. Berarti kita terus masukkan bahwa ini saya ganti dengan Y. Berarti Y sama dengan Y aksen sama dengan U aksen ya ini ya. U aksen itu berarti 4X dikali dengan V. V-nya tadi berapa? X kuadrat plus 1 ditambah U-nya mana? U awal, 2X kuadrat min 1 dikali V aksennya adalah 2X. Nah, baru ini dikalikan semua, jadinya 4X kali X kuadrat, 4X pangkat 3 ditambah 4X ditambah ini dikalikan juga 4X pangkat 3 min 2X. Nah, ini bisa dijumlahkan ya, ini sama ini, jadinya adalah 8X pangkat 3, ini sama ini juga bisa dikurangkan, jadinya 2X. Ketemunya seperti ini ya. Itu kalau kalian mau di sini ya, di sini itu mau kalian kalikan atas bawah apa depan belakang tuh boleh, sama aja nanti ketemunya seharusnya kalau kalian bener nggak teliti gitu. Oke, itu ya, ini juga dalil nih, berarti nggak udah dalil terus nih ya. Dalil keberapa nih? Dalil ketiga ya. Oke, dalil ketiga tentang turunan. Oke, biar ada tadi udah ada perkalian, maka selanjutnya ini tentang pembagian ya, Jadi misalkan saya punya suatu fungsi, jangan fx lagi ya, kita sebut aja hx gitu ya, hx sama dengan fx per gx, atau bolehlah kita sebut y u per v, maka nanti turunannya bisa h aksen x atau y aksen, kita pakai yang y aksen saja. Y aksen ini nanti turunannya gimana? Ini uv, sama seperti tadi, kalian harus nyari turunan pertama dari U dan turunan pertama dari V-nya juga. Jadi nanti caranya itu adalah ini ingat, kalau yang tadi itu bisa kalian bolak-balik, mau yang diturunkan di awal tuh boleh, yang ini tadi loh, yang UV itu kan kalau turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah UV aksen, atau boleh dibalik-balik jadi UV aksen ditambah U aksen V itu boleh. Tapi kalau yang ini tuh nanti dia nggak boleh dibolak-balik, harus seperti itu. Jadi misalkan seperti ini, nanti jadinya adalah U aksen V ya dikurangi, karena ini udah aksen, U-nya udah aksen, maaf minta bedain aja, U aksen V, nah ini V ya, dikurangi, berarti di sini nanti U V aksen dibagi V kuadrat gitu ya. Jadi U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Dan ini nggak boleh dibolak-balik ya, harus seperti ini, harus bentuknya seperti ini. Berarti kalau dalam bentuk hx ya bisa aja turunan pertamanya nanti berarti jadinya adalah f aksen x dikali gx ya dikurangi fx dikali g aksen x dibagi dx dikuadratkan, seperti ini. Nah, contohnya misalkan contoh misalkan saya punya y sama dengan 2x per x plus 1 gitu ya. Maka turunan pertamanya adalah ini disebut U, ini disebut V gitu ya. Berarti U aksen, nah turunannya kalau X nya pangkatnya 1 tuh gini, misalkan ya gampangnya gini, kalau X nya disitu pangkatnya cuma 1 berarti hilang gitu aja, tulis aja 2 gitu turunannya ya. Cepet sebenarnya kalau pangkatnya 1 atau nggak ada pangkatnya itu cepet, tapi kalau pangkatnya nanti ada beberapa kalian harus cek gitu ya. Jadi langsung aja, terus X plus 1 tuh V aksennya, nah X nya diturunkan kan hilang jadi 1 loh, satunya kan 0 jadi 1 tuh. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya itu X nya nggak ada pangkatnya seperti ini kalau diturunkan sama dengan 1. Nah kalau 1 diturunkan lagi sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke, kalau sudah berarti tinggal dimasukkan ke sana. Yang pertama adalah U aksennya berarti tadi 2 dikali V nya tadi berapa? X plus 1 dikurangi U nya tadi berapa? 2X dikali V aksennya 1 dibagi V kuadrat berarti X plus 1 kuadrat. Jadi ketemunya adalah 2X plus 2 min 2X per X plus 1 kuadrat. Ini dicoret karena plus, ini min, jadi ketemunya adalah 2 per X plus 1 kuadrat. Seperti itu ya. Ini yang penting nih. Nih harus dihafal, terserah kalian mau belajarnya gimana, boleh dihafal, boleh yang lain. Oke, gitu ya. Oke, biar ada tadi udah ada perkalian, maka selanjutnya ini tentang pembagian ya, Jadi misalkan saya punya suatu fungsi, jangan fx lagi ya, kita sebut aja hx gitu ya, hx sama dengan fx
per GX, atau bolehlah kita sebut Y U per V, maka nanti turunannya bisa aksen X atau Y aksen. Kita pakai yang Y aksen. Y aksen ini nanti turunannya gimana? Ini UV, sama seperti tadi, kalian harus nyari turunan pertama dari U dan turunan pertama dari V nya juga. Jadi nanti caranya itu adalah ini ingat, kalau yang tadi itu bisa kalian bolak-balik, mau yang diturunkan di awal tuh boleh, yang ini tadi loh, yang Y UV itu kan kalau turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah UV aksen, atau boleh dibalik-balik jadi UV aksen ditambah U aksen V itu boleh. Tapi kalau yang ini tuh nanti dia nggak boleh dibolak-balik, harus seperti itu. Jadi misalkan untuk seperti ini nanti jadinya adalah U aksen V ya dikurangi, karena ini udah aksen, U nya udah aksen, maaf minta bedain aja, U aksen V, nah ini V ya, dikurangi, berarti di sini nanti U V aksen dibagi V kuadrat gitu ya. Jadi U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Dan ini nggak boleh dibolak-balik ya, harus seperti ini, harus bentuknya seperti ini. Berarti kalau dalam bentuk HX ya bisa aja turunan pertamanya nanti berarti jadinya adalah F aksen X dikali GX ya dikurangi Fx dikali G aksen X dibagi GX dikuadratkan, seperti ini. Nah contohnya misalkan contoh misalkan saya punya Y sama dengan 2X per X plus 1 gitu ya. Maka turunan pertamanya adalah ini disebut U, ini disebut V gitu ya. Berarti U aksen, nah turunannya kalau X nya pangkatnya 1 tuh gini, misalkan ya gampangnya gini, kalau X nya disitu pangkatnya cuma 1 berarti hilang gitu aja, tulis aja 2 gitu turunannya ya. Cepet sebenarnya kalau pangkatnya 1 atau nggak ada pangkatnya itu cepet, tapi kalau pangkatnya nanti ada beberapa kalian harus cek gitu ya. Jadi langsung aja, terus X plus 1 tuh V aksennya, nah X nya diturunkan kan hilang jadi 1 loh, satunya 0 jadi 1 loh. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan bentuknya itu X nya nggak ada pangkatnya seperti ini kalau diturunkan sama dengan 1. Nah kalau 1 diturunkan lagi sama dengan 0 gitu ya. Nah, oke, kalau sudah berarti tinggal dimasukkan ke sana. Yang pertama adalah U aksennya berarti tadi 2 dikali V nya tadi berapa? X plus 1 dikurangi U nya tadi berapa? 2X dikali V aksennya 1 dibagi V kuadrat berarti X plus 1 kuadrat, jadi ketemunya adalah 2X plus 2 min 2X per X plus 1 kuadrat. Ini dicoret karena plus, ini min, jadi ketemunya adalah 2 per X plus 1 kuadrat. Seperti itu ya. Ini yang penting nih. Harus dihafal, terserah kalian mau belajarnya gimana, boleh dihafal, boleh yang lain. Oke, gitu.